Berhenti sejenak. Jika ada satu hal yang bisa membuat rapel dan penyesuaian pensiun Anda tertahan tanpa Anda sadari, itu bukan karena hak Anda hilang, melainkan karena satu detail data yang tidak cocok, atau karena Anda terpancing satu pesan yang terlihat meyakinkan. Bayangkan ini, rekening Anda sudah siap, Anda menunggu selisih rapel, tapi dana tidak masuk seperti yang Anda harapkan. Lalu sebuah nomor tak dikenal menghubungi, mengaku petugas, berbicara cepat, menyebut istilah verifikasi, pencairan dipercepat, pemutakhiran terakhir, mereka meminta kode OTP, mereka meminta PIN, mereka meminta Anda menekan tautan. Sekali Anda memberi, kendali rekening bisa berpindah dalam hitungan menit. Dan saat itu terjadi, bukan hanya rapel yang terancam, keamanan tabungan Anda juga bisa ikut terbuka. Sekarang pertanyaannya, Anda yakin semua informasi yang beredar selama ini benar? Anda yakin pesan yang Anda baca berasal dari jalur resmi? Anda yakin tidak ada perubahan data yang membuat sistem menahan pembayaran sementara? Banyak orang merasa aman karena mengira ini urusan pensiun pasti sederhana. Padahal di balik layar, penyaluran pensiun adalah proses yang sangat ketat. Identitas penerima, status pensiun, golongan, masa kerja, rekening bank, hingga catatan keluarga, semuanya harus cocok. Satu perbedaan kecil saja bisa membuat proses berhenti sampai ada klarifikasi. Dan ada satu hal lagi yang sering membuat orang lengah. Pembayaran tidak selalu bergerak serentak. Ada yang masuk lebih dulu, ada yang menyusul, ada yang terlihat belum penuh. Di titik ini, kepanikan biasanya muncul. Kepanikan itulah yang paling sering dimanfaatkan oleh penipu. Tetap ikuti sampai selesai. Ada keputusan resmi, alur distribusi bertahap, dan penegasan penting dari Taspen tertanggal 20 Januari 2026 yang akan dijelaskan dengan runtut. Anda akan tahu apa yang normal, apa yang perlu diwaspadai, dan langkah aman apa yang harus dilakukan tanpa terburu-buru, tanpa spekulasi, dan tanpa menyerahkan data sensitif kepada siapapun. Pada 20 Januari 2026, PT Taspen menyampaikan penjelasan resmi mengenai mekanisme penyaluran rapel serta penyesuaian nilai manfaat pensiun yang tercatat dalam layanan pembayaran pensiun pada periode berjalan. Keterangan ini menjadi acuan yang menenangkan karena disampaikan melalui jalur resmi dengan alur yang terstruktur sehingga para purna bakti tidak perlu bergantung pada kabar berantai, potongan informasi tanpa konteks, atau pesan singkat yang sumbernya tidak dapat dipastikan. Taspen, sebagai penyelenggara layanan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara tertentu, bekerja sama dengan berbagai instansi pengelola data kepegawaian dan pensiun serta bank penyalur. Tugas utamanya bukan sekadar menyalurkan dana, melainkan memastikan dana benar-benar sampai kepada penerima yang tepat, sesuai haknya, sesuai ketentuan, dan sesuai data yang sah. Karena itulah, Taspen menegaskan bahwa setiap pembaruan kebijakan, termasuk rapel dan penyesuaian manfaat, harus melalui tahap verifikasi dan pemutakhiran data agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan penerima. Dalam penjelasan pada 20 Januari 2026, Taspen menyampaikan bahwa penyaluran rapel dan penyesuaian manfaat dilakukan dengan pola bertahap. Kata bertahap penting dipahami dengan tenang. Ini bukan pengurangan hak dan bukan pula penundaan tanpa alasan. Pembagian gelombang dilakukan agar proses lebih tertib, akurat, aman, dan tidak membebani sistem perbankan sekaligus. Penerima pensiun tersebar di banyak wilayah, menggunakan berbagai bank penyalur, dan terhubung dengan jalur administrasi yang berbeda. Karena itu, penyaluran yang dibagi beberapa gelombang dinilai paling menjaga ketelitian, sekaligus mengurangi risiko kekeliruan. Bapak dan Ibu Purna Bakti yang kami hormati, rapel pada prinsipnya merupakan pembayaran susulan atas selisih manfaat yang timbul karena adanya penyesuaian kebijakan. Sementara pada periode tertentu, pembayaran rutin masih menggunakan besaran sebelumnya. Ketika penyesuaian telah ditetapkan dan sistem pembayaran diperbarui, selisih yang belum terbayarkan akan dihitung
lalu disalurkan sebagai rapel. Besaran rapel tidak sama untuk setiap penerima. Hal itu bergantung pada kategori penerima, besaran manfaat pensiun sebelumnya, perubahan sesuai ketentuan, serta berapa periode selisih yang diperhitungkan dalam sistem. Ada yang menerima selisih yang nilainya lebih kecil, ada yang lebih besar. Namun prinsipnya sama. Semuanya mengikuti rumus dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan perkiraan atau informasi dari luar. Taspen juga menegaskan bahwa penyaluran dilakukan langsung ke rekening penerima manfaat melalui bank penyalur. Ini berarti penerima tidak perlu datang ke kantor, Taspen hanya untuk mengambil atau mencairkan rapel. Selama data penerima valid dan rekening penerima aktif, dana akan bergerak melalui jalur perbankan sesuai skema distribusi yang ditetapkan. Bila ada pihak yang mengarahkan agar penerima datang ke lokasi yang tidak jelas, atau meminta data sensitif dengan dalih pengurusan pencairan, maka itu patut dicurigai. Salah satu perhatian utama dalam penjelasan 20 Januari 2026 adalah sinkronisasi data. Taspen bekerja berdasarkan data yang diterima dari pihak yang berwenang sesuai jalur administrasi masing-masing kelompok penerima, termasuk data kepegawaian serta data pensiun yang terkait. Jika terdapat perbedaan data, misalnya perubahan rekening, perubahan alamat, pembaruan nomor kontak, perubahan status keluarga, atau dokumen yang perlu dilengkapi, maka penyaluran bisa tertahan sementara untuk memastikan pembayaran tidak salah sasaran. Namun, Taspen menekankan, penahanan sementara untuk verifikasi bukan berarti hak hilang. Hak tetap dihitung dan akan disalurkan setelah data dinyatakan sesuai. Perlu dipahami, sistem pembayaran pensiun modern mengandalkan validasi otomatis. Jika data cocok, proses bergerak lancar. Jika ada catatan yang perlu diperiksa, sistem akan menandai dan menunggu klarifikasi. Ini adalah langkah pengamanan agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menyulitkan penerima di kemudian hari. Karena itu, jika penerima memperoleh pemberitahuan resmi untuk memperbarui data, hal tersebut sebaiknya diikuti melalui jalur yang benar. Dalam penjelasan pada 20 Januari 2026, Taspen juga memperkuat pola distribusi yang dalam narasi publik sering disebut sebagai penguatan distribusi pintar atau smart distribution. Inti dari pendekatan ini adalah menjaga stabilitas ketika dana yang disalurkan bernilai sangat besar, sekaligus memastikan layanan lebih tertib dan transparan. Dalam skema ini, pencairan bisa bergerak dalam gelombang verifikasi. Sebagian proses distribusi berjalan lebih dahulu agar manfaat dapat dirasakan, sementara bagian lain mengikuti setelah verifikasi lengkap. Karena itu, sebagian penerima mungkin melihat dana masuk pada waktu yang berbeda dari rekan lainnya, atau mendapati pergerakan saldo yang tidak serentak. Selama informasi yang diterima berasal dari bank penyalur dan kanal resmi, kondisi tersebut bukan potongan dan bukan pengurangan hak, melainkan bagian dari alur distribusi bertahap yang ditetapkan. Bapak dan Ibu Purna Bakti yang kami muliakan, dalam keterangan yang sama, Taspen menyampaikan bahwa penyesuaian manfaat pensiun diarahkan untuk menjaga daya beli para pensiunan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga Purna Bakti merasakan kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga. Pemerintah memandang para pensiunan sebagai kelompok yang perlu dilindungi karena penghasilan pensiun bersifat tetap, sementara kebutuhan dapat berubah. Penyesuaian manfaat dimaksudkan agar kesejahteraan tetap terjaga secara wajar, terutama bagi penerima pada kelompok manfaat rendah dan menengah. Penyesuaian manfaat biasanya mengikuti ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah, kemudian diterapkan melalui sistem Taspen dan bank penyalur. Penerima tidak diwajibkan menghitung secara rumit. Yang penting dipahami adalah dampaknya muncul pada dua sisi. Pertama, rapel sebagai pembayaran selisih yang tercatat dari periode sebelumnya. Kedua, perubahan nominal pembayaran rutin pada periode setelah penyesuaian efektif dijalankan. Rapel bersifat sekali salur untuk menutup selisih yang dihitung, sementara pembayaran rutin yang telah disesuaikan akan menjadi penopang berkelanjutan.
Taspen juga mengingatkan bahwa tersedia kanal resmi untuk memantau status layanan dan pembayaran, seperti situs resmi Taspen, aplikasi Taspen Mobile, serta notifikasi dari bank penyalur. Penerima yang sudah terbiasa menggunakan telepon genggam dapat memanfaatkan aplikasi untuk memantau layanan. Namun, bagi penerima yang belum nyaman dengan teknologi, tidak perlu merasa tertinggal. Taspen mendorong pendampingan melalui keluarga atau bantuan dari jalur layanan resmi dengan tetap menjaga keamanan data pribadi. Pada titik ini, Taspen menyampaikan peringatan yang sangat tegas pada 20 Januari 2026. Taspen tidak pernah meminta kode OTP, PIN, kata sandi, maupun data perbankan rahasia melalui telepon, pesan singkat, atau tautan yang dikirim oleh pihak yang tidak jelas. Taspen juga tidak memungut biaya administrasi untuk pencairan rapel atau penyesuaian manfaat yang merupakan hak penerima. Jika ada pihak yang mengaku petugas, lalu meminta OTP, meminta PIN, meminta kata sandi, atau meminta penerima mentransfer sejumlah uang dengan alasan verifikasi, pembukaan blokir, atau percepatan pencairan, maka itu merupakan indikasi penipuan. Penipuan sering menyasar pensiunan, karena pelaku memanfaatkan momen ketika banyak orang menunggu kabar dan mudah cemas. Mereka mengandalkan tekanan psikologis, seolah-olah jika penerima tidak segera menuruti perintah, hak akan hangus atau pembayaran akan dipindahkan. Prinsip aman yang perlu dipegang sederhana. Urusan pensiun yang resmi tidak membutuhkan OTP dan tidak membutuhkan transfer biaya kepada siapapun. Jika ragu, hentikan komunikasi. Jangan membuka tautan. Jangan memberikan data. Lakukan konfirmasi melalui kanal resmi Taspen atau pihak bank penyalur yang selama ini digunakan. Taspen juga menegaskan bahwa pembaruan data, bila diperlukan, dilakukan secara resmi dan tanpa biaya. Pembaruan data bisa mencakup pembaruan rekening akibat perubahan bank penyalur, pembaruan alamat korespondensi, pembaruan nomor telepon, atau pembaruan data ahli waris bagi keluarga penerima. Jika penerima diminta melengkapi dokumen, pastikan permintaan tersebut datang dari kantor Taspen, mitra layanan resmi yang dapat diverifikasi, atau kanal resmi yang jelas. Apabila ada pihak ketiga yang meminta dokumen tanpa kejelasan identitas dan prosedur, penerima sebaiknya menolak dan memilih jalur resmi. Dalam penjelasan yang disampaikan, Taspen juga mengingatkan bahwa perbedaan waktu masuknya dana tidak selalu menandakan masalah. Perbedaan bank penyalur, perbedaan gelombang distribusi, dan perbedaan status verifikasi dapat membuat waktu transaksi tidak seragam. Karena itu, penerima disarankan memantau melalui kanal resmi dan tidak terpancing untuk mengambil langkah berisiko hanya karena membandingkan waktu masuk dana dengan rekan lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dana pensiun dan rapel, ketika disalurkan, sering memberi dampak positif bagi aktivitas ekonomi lokal. Pasar menjadi lebih hidup, toko kebutuhan harian meningkat aktivitasnya, apotek dan layanan kesehatan lebih ramai, dan UMKM di lingkungan sekitar turut merasakan perputaran ekonomi. Namun Taspen juga mengimbau agar dana dimanfaatkan dengan bijak. Bagi sebagian penerima, rapel dapat membantu menutup biaya kesehatan, membayar kebutuhan yang sempat tertunda, memperbaiki bagian rumah yang perlu perawatan, atau menambah tabungan keluarga. Bagi yang memiliki kewajiban tertentu, rapel bisa menjadi ruang bernapas untuk menata kembali keuangan. Ketertiban keuangan pada masa purna bakti adalah bagian dari ketenangan hidup, dan ketenangan hidup sangat berkaitan dengan kesehatan. Lalu, langkah praktis apa yang dapat dilakukan penerima setelah penjelasan resmi tertanggal 20 Januari 2026 ini? Pertama, pastikan rekening penerima pensiun yang selama ini digunakan masih aktif. Pengecekan dapat dilakukan melalui ATM atau layanan perbankan yang biasa digunakan. Kedua, simpan rapi dokumen dasar seperti KTP, kartu pensiun, dan data rekening, dan hindari membagikannya kepada siapapun yang tidak jelas. Ketiga, bila menggunakan aplikasi Taspen Mobile, pastikan aplikasi diperoleh dari sumber resmi dan pembaruan dilakukan melalui toko aplikasi resmi. Keempat,
Jika ada perbedaan data atau kendala, gunakan jalur bantuan yang benar. Kantor Taspen setempat, layanan resmi Taspen, atau bank penyalur. Jika perlu pendampingan, mintalah bantuan keluarga yang paling dipercaya dengan tetap menjaga kerahasiaan data sensitif. Bagi penerima yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas, Taspen menegaskan komitmen untuk memperluas dukungan layanan, termasuk peningkatan layanan berbasis digital dan pendampingan. Transformasi layanan diarahkan agar akses lebih mudah, proses lebih transparan, dan keamanan lebih kuat tanpa mengabaikan kenyamanan para purna bakti yang lebih menyukai prosedur yang sederhana dan jelas. Karena itu, komunikasi yang baik serta kerapian data menjadi kunci agar layanan berjalan lancar. Inti dari penjelasan resmi tanggal 20 Januari 2026 dapat dirangkum secara tenang sebagai berikut. Rapel dan penyesuaian manfaat pensiun disalurkan melalui mekanisme bertahap yang berbasis data dan mengutamakan keamanan. Hak penerima tetap dihitung sesuai ketentuan. Tidak ada kewajiban membayar biaya apapun untuk pencairan. Tidak ada permintaan OTP dari pihak resmi. Penerima dianjurkan memantau informasi melalui kanal resmi, menjaga data pribadi, dan mengambil langkah aman bila menemukan pesan atau panggilan mencurigakan. Dengan memahami alur ini, Bapak dan Ibu Purna Bakti dapat merasa lebih yakin dan lebih terlindungi. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu panik, dan tidak perlu mengikuti tekanan pihak manapun yang meminta data atau uang. Ikuti jalur resmi, pantau informasi dengan tenang, dan pastikan keamanan data tetap terjaga. Terima kasih atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu untuk negara. Semoga layanan pensiun berjalan lancar dan membawa ketenangan bagi seluruh keluarga.